Dan untuk teman-teman yang hari ini hadir dan sudah bergabung, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya, karena kita ada sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman semua yang mau bertanya langsung, boleh audio dibuka atau mungkin masih malu, boleh di room chat ya. Tapi lebih baik kalau ini bertemu langsung ya, atau bertatap muka secara langsung bersama pemateri kita. Oke, buat teman-teman ada yang mau ditanyakan Halo, tentang, halo, halo. sudah Ya, dengan Bambang Ibu, dengan dari Bapak Merauke Papua. Bambang. Oke, Ya, Merauke silakan Papua. Bapak. Ya, izin Ibu apa? Yang untuk kami di sini kan masuk dalam program pengembangan apa? Pengembangan food estate yang 1 juta hektar itu Ibu. Nah, ya kebetulan kami juga sudah sempat dapat produknya. Kami belum coba, tapi dari ukurannya sangat luar biasa. Jadi sangat luar biasa karena kami coba baca takarannya. Biasanya satu satu botol satu botol yang 100 gram itu kurang lebih bisa terpakai sekitar 10 apa? 10 kali atau 10 tangki. Jadi kurang lebih kalau itu kita aplikasi di sawah itu kurang lebih ya berarti 1 hektar kita hanya butuh sekitar 300 gram lah. 300 gram yang apa? Yang produk segini gitu ya. Nah, dari artinya untuk pengembangan pengembangan pertanian ke depan ini sangat sangat mensupport gitu ya. Sangat sangat sangat, sangat mensupport dengan apa permasalahan pupuk dan sebagainya gitu. Yang kami inginkan gitu, apakah bisa untuk mendekatkan produk gitu, untuk mendekatkan produk ada apa ya distributor atau stokis center atau apa yang atau gudang-gudangnya apa M3 yang jadi M3 di Merauke Papua. Kebetulan Merauke Merauke Papua ini kebetulan sudah terjadi pemekaran provinsi, dia menjadi Papua Selatan dan fokus pengembangan food estate ada di Merauke. Kalau teman-teman di Kalimantan dan sebagainya yang berita nasional nasional itu ketela pohon hanya sebesar kelingking, kami mungkin di sini bisa sebesar paha gitu dari apa? Dari apalagi dengan hadirnya produk M3 yang saya lihat apa? Saya lihat dari komposisinya sangat, sangat luar biasa, unsur makro, unsur mikro dan protein. Nah, yang jadi pertanyaan apakah dari perusahaan bisa mendekatkan produk untuk Merauke Merauke Papua seiring dengan apa? Dengan pengembangan Merauke dicanangkan menjadi kawasan ekonomi khusus pengembangan pangan. Itu dari kami. Terima kasih. Oke, untuk Bapak Agus, apa bisa dibantu dijawab secara langsung ya? Apakah dari perusahaan bisa mendekatkan produk M3 Sultan ini ya? Jadi agar lebih memudahkan ya untuk Pak Bambang yang tinggalnya mungkin cukup jauh ya di Merauke, Papua. Ya, selamat siang Pak Bambang. Salam kaya, sehat dan bahagia. Ya. Semoga petani kita Oke, sejahtera. ya, ya. Ya, kenalkan ya Ini di Pak situ. Bambang. Ya, Ya, siap. halo Pak. Ya, Bapak Bambang. Pak Bambang yang berikan Ya, informasi yang pertama Bapak Eka ya. Pak Arianta ya, Pak. betul, betul. Iya, oke, Ya, terima Eka kasih. Irianta. Oke, baik Pak Arianta. Pak Arianta bisa dibantu. Jadi gini Bapak Ibu Pak Bambang, intinya apa? Produk Solutani ini memang ini produk yang akan kita kembangkan di nasional. Nah, pada intinya Bapak Bambang nanti bisa membuka cabang atau menjadi reseller atau menjadi agen di Merauke. Tuh Pak ya. Nah, intinya Bapak bisa membuka yang namanya stokis, Pak. Gitu. Stokis yang nanti produknya akan kita kirim ke Merauke. Tentunya kalau untuk harga mungkin harga Jawa hanya plus ongkir ya karena Merauke jauh Pak ya. Gitu ya. Merauke. Nah, nanti Bapak bisa menjadi stokis atau agent di sana. Untuk promo sekarang Pak, ini ada promo yang luar biasa. Dengan cukup hanya 10 juta rupiah, Bapak bisa menjadi stokis di Merauke. Insya Allah Bapak Bambang, ketika nanti di sana berkembang, Bapak membutuhkan kami untuk sosialisasi di Merauke, kami siap untuk mendampingi para petani yang ada di Merauke. Sehingga nantinya Bapak Bambang selain mendapatkan manfaat dari produk, nanti bisa mendapatkan manfaat
bisnisnya atau mendapatkan peluang usahanya atau mendapatkan penghasilan dari PT Solusi Bisnis Internasional. Begitu Pak Bambang. Terima kasih Ya, Bambang ya. ya mungkin Nanti Bapak izin ya. mau kami sebenarnya dari perusahaan, misalnya ada cabang gitu, ada cabang seiring dengan Merauke dikembangkan menjadi sentra pertanian gitu. Karena Bisa Bapak. potensi yang ada sekarang 50.000 hektar dengan program KEK yang apa? KEK yang food estate yang sedang diperdebatkan tapi kelihatannya food estate akan berjalan karena lahan rawa kita beda dengan lahan rawa yang di Kalimantan gitu ya. Karena di sini kebetulan saya berada di areal ini yang sedang dikembangkan. Di sini kelengkeng sudah hidup, Pak. Kelengkeng sudah hidup. Yang awalnya dulu dia lahan rawa lebak, gitu. Jadi ada perusahaan yang di Merauke seiring dengan pengembangan pertanian, kan permasalahan pengembangan pertanian kan pupuk ya, pupuk. Nah, kalau perusahaan ada di sini gitu, jadi tidak mitra yang mengembangkan, tapi perusahaan dengan pemerintah gitu. Mungkin mau saya seperti itu. Apakah bisa disupport seperti itu? Jadi ada kayak perwakilan atau cabangnya Solutani yang memang di Merauke gitu. Jadi pengembangannya malah berangkat dari dari Merauke Papua seiring dengan rencana pengembangan food estate atau yang akan dirubah menjadi KEK gitu. Oke, Pak Bambang, berarti intinya Bapak menginginkan tim kami ada di Merauke gitu ya Pak, untuk Iya, jadi kerjasama dengan pemerintah setempat gitu kan? ya jadi Solutani sudah ini membackup dengan apa? Kan permasalahan pengembangan pertanian kan masalahnya pupuk. Kemudian hari ini Ya. produk yang sangat luar biasa. Baik, baik Bapak, bisa Ya. nanti bisa kita tindak lanjuti. Saya juga pernah menjadi seorang mitra dari Dinas Pertanian di Kalimantan Barat, satu provinsi. Nanti bisa kita bangun, bisa kerjasama dengan pemerintah setempat untuk mungkin kita membantu adalah hanya di apa ya, edukasi atau mungkin dengan produk-produk dari PT Solutani, gitu, Pak. Kalau Izin, untuk ya, mungkin kerjasamanya mungkin malah dengan Kementerian Pusat, Pak, dengan Kementerian Pusat, gitu. Karena ini pengembangan food estate-nya kan program nasional itu. oh gitu ya Pak. Nah, karena Ya yang baik, saya lihat produknya luar biasa gitu, produknya sangat sangat luar biasa. Jadi malah dari kementerian gitu. Karena misalnya dengan 50.000 hektar atau yang ada wacana dikembangkan 250.000 hektar, kalau 1 hektarnya 2 atau 300 gram gitu, kan sudah berapa, sangat-sangat besar sekali gitu, iya, sangat-sangat sekali. Nah, kebetulan produk pertanian kan dia harus dikawal pemerintah gitu ya, ya dikawal. pendampingan. Nah, pendampingannya mungkin masuk dari kami, ya mungkin kalau kerjasamanya malah MOU-nya dengan kementerian, Pak, kementerian Ya, gitu, baik Kementerian Bapak. Pertanian. Baik, nanti Oke. kita tindak lanjuti, kita akan mencari siapa yang punya link ke Menteri Pertanian Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak nanti kita kan harus pada linknya juga ya Pak. Karena seperti itu kan lumayan agak gini birokrasi kan. Nah, Ya. tapi yang penting gini aja dulu Pak. Nanti setahu kami nanti Bapak praktekkan dulu produk Solutani di Merauke. Saya yakin kalau sudah ada bukti, karena pemerintah juga pengennya bukti Pak ya, ada dem dulu Pak. Ya. Nanti Bapak bukti dengan sering konsultasi yang terpenting, sering konsultasi karena jaraknya jauh, mungkin kami belum bisa ke sana, tapi kami usahakan jika memang Solutani berkembang di sana, kami siap datang ke sana Pak untuk mendampingi para petani minimalnya. Nah, kalau bisa Izin. kita kerjasama dengan pihak Mantap. birokrasi, nggak apa-apa. Ya, Gitu, Pak. izin. Kalau ingin membentuk demplot gitu ya, apakah ada kayak acuan standarnya ini. Jadi kayak apa? Supaya dia Jadi kayak hasil hasil uji respon Solutani di lahan pertanian Merauke yang saat ini kami punya sekitar 50.000, Pak. 50.000 Ya, baik Pak. hektar. Nah, terus produk pupuk yang kita sama-sama tahu pupuk nasional sedang kadang ada kadang tidak gitu ya. Gitu. Iya, Mungkin Solutani kalau memang ada kayak panduan untuk budidaya. melakukan
demplot. Kami dan Ya, teman-teman di siap mengawal. Nanti coba kami itu dari Solo Tani kita bawakan surat ke instansi terkait bahwa titik-titik ini kita lakukan demplot. Kebetulan di sini ada sekitar, kalau sebarannya mungkin sekitar ada 20 titik, Pak. Sekitar ada ya, baik 20 Pak. titik. Siap. Gitu. Kalau ada Tanamannya apa Pak? Tanamannya apa Pak? ya, untuk Merauke dikembangkan menjadi padi, Pak. Padi, Oh, tebu, padi, ya, padi, tebu, sama ada yang jagung. jagung, jagung ikutan gitu, ada jagung. Jagung juga akan coba secara luas ya, secara luas gitu. Karena di sini kalau teman-teman di Jawa hanya punya petani itu 1 hektar, kalau di sini rata-rata bisa dirata-rata kan bisa sampai 10 hektaran Betul, betul. gitu per petani gitu. Baik Pak. Baik Pak, kalau demplotnya begini, kami harus ngecek dulu Pak. Dalam arti jenis tanahnya seperti apa, pH-nya seperti apa, gitu kan, Pak ya. Karena tanah Jawa dengan tanah Merauke kan berbeda ya Pak. Nanti teknis budidayanya kami cari informasi dulu ke Bapak, nanti bisa menghubungi saya langsung atau ke Pak Ya, Eka, kita ngobrol. ya, Saya juga harus mengetahui kultur di sana seperti apa, jenis tanahnya seperti apa, iklimnya seperti apa. Itu nanti ada sedikit perbedaan. Nah, tapi untuk di awal itu sangat mudah sekali, Pak. Intinya apa? Lakukan aja petani seperti standarnya saja, ya. Nah, perbedaannya adalah ketika Bapak punya misalkan 1 hektar, yang 5.000 meter persegi, setengah hektar pakai pupuk tambahannya Solo Tani, yang 5.000 meter persegi seperti apa adanya. Tapi dengan pupuk yang sama, benih yang sama, manajemen yang sama, perbedaannya adalah hanya yang satu menggunakan tambahan pupuk dari Solo Tani, yang satu tidak. Itu standarnya awalnya di situ dulu, Pak. Gitu. Nah, kalau mulai dari awal, kami harus cek pH-nya berapa. pH-nya berapa di sana, Pak? 6, 4, 7. Bervariasi sih Mas, jadi bervariasi. Lahan yang sudah jadi di kisaran, kan dia lahan-lahan bukaan baru ya, Oh, baru lahan-lahan ya, masih bagus. untuk tipologi anunya dia daerah rawa lebak gitu, di rawa lebak, Awal jadi mirip mirip kalau itu mirip gambut, Semarang ya, mirip gambut. Semarang. Tidak, dia aluvial, jadi apa, Oh, endapan ya. ya, Oh, endapan. endapan Oh, itu ya, nutrisinya besar tuh, Pak. ya, ya, pH-nya jadi ya hanya macam-macam ya, Pak. macam, jadi apa, macam-macam gitu, gitu. Oh, Ada rawa ya. ya, uniknya yang lahan Merauke itu saat dia dikeringkan dia malah jadi basah. Beda dengan teman-teman di Kalimantan sama apa di ini, saat Di dikeringkan Jawa dia asam gitu. keras. Ya. Ya, ya, ya mungkin Oh, gitu dia sementara baik. dari Merauke. Baik, Pak. Nanti bisa kita ngobrol lanjutin Siap, telepon konsultasi. Bapak bisa langsung menghubungi Insinyur Eka, Pak. Dia juga insinyur tuh, Pak Eka tuh, Pak. siap, siap, siap. Lulusan UGM. Mungkin ini Ya, oke. ya, ini Ya, sedikit nanti bisa. menambahkan Mas Agus ya. Ya. Sedikit menambahkan Mas Agus, Pak Bambang. Siap. Mas Agus, kemarin kita sudah kirimkan 8 botol pupuk M3 Solutani, dan mungkin seperti yang pernah saya konsultasikan dengan formulator bahwa untuk 1 hektar itu membutuhkan sekitar 6 sampai 8. Jadi kalau tadi itu Mas Agus menyarankan bahwa yang 10. setengah hektar menggunakan pupuk Solutani, yang setengah hektar menggunakan seperti biasanya, lah itu mungkin sebagai pembanding atau mungkin sebagai jendela dulu bagaimana efektivitas dari produk pertanian kita dari M3 Solutani. Artinya dari produk yang kami kirimkan mungkin sudah cukup bisa untuk demplot setengah hektar, dan setengah hektar yang dengan menggunakan M3 Solutani, yang setengah hektar menggunakan yang reguler yang biasa digunakan oleh petani-petani dari Merauke. Begitu Pak Agus yang bisa kami informasikan, dan Ya. mungkin untuk Pak Bambang. Sementara waktu sebelum kita bisa kerjasama dengan birokrasi tertempat, karena kita harus ada dari dinas terkait gitu loh. Kalau mau kita kerjasama dengan Menteri Pertanian, nggak gampang soalnya. Ya, ya, birokrasinya memang iya, kita Ya. tahu lah, kita paham. Iya, Ya, gitu. Ya, Pak Bambang, cukup? Siap ya. Untuk sementara ya. Nanti kita kontak-kontakan Pak Bambang, ya. Ya, siap, ya. Oke, siap. Nanti kita bantu lah. Kalau NPK kita bantu. Bapak mau pakai NPK pun nggak ada NPK, insya Allah saya bisa bantu Pak NPK. Kita ada pabriknya NPK juga, Pak ya. Oke. Ya, siap.